Banyak orang yang mengatakan bahwa Bitcoin adalah skema piramida terbesar di dunia. Apa benar begitu? Mari kita diskusikan bersama. Apa itu skema piramida? Skema piramida itu model bisnis yang dapat duit dengan cara rekrut anggota baru. Buat jadi bagian dari bisnis, anggota baru harus ngasih duit duluan. Anggota baru dimanfaatin untuk jadi penjual dan harus beli produk dulu. Produk biasanya susah lakunya, tapi anggota baru harus beli produk itu buat tetap jadi bagian dari anggota bisnis. Dalam beberapa skema piramida, anggota harus nyimpen stok barang yang mau dijual. Alhasil, jadi lebih banyak orang yang mau jual barang daripada yang mau beli. Dan bagaimana cara kerja skema piramida? Nih contohnya ya. Budi bergabung di sebuah bisnis lewat temannya si Agus. Kemudian si Budi cerita lagi nih sama temannya yang lain, si Tini, tentang peluang bisnis yang keren. Lalu si Tini tertarik dan ikut gabung untuk bisa jadi anggota bisnis itu. Tini harus beli beberapa produk pertama dulu. Setelah itu, dia mulai nih usaha, promosi, dan jualan produk sambil cari anggota baru lainnya. Dan lama-kelamaan nih si Tini sadar kalau dia ajak gabung banyak orang, dia bakal dapat uang lebih banyak lagi daripada jualan produk. Jadi, dia fokus cari anggota baru aja lah. Dan jualan produknya itu urusan nanti aja. Kalau Tini berhasil ajak gabung anggota baru, bukan cuma dia aja yang untung, tapi Agus dan Budi juga ikutan untung karena posisi mereka terlebih dahulu gabung. Kemudian si Tini juga harus terus isi persediaan produknya, apapun kondisinya harus isi ulang, supaya status keanggotaannya tidak hilang. Sungguh membagongkan, bukan? Nah, peran penting dalam skema ini adalah anggota baru. Tidak ada anggota baru, bisnis tidak jalan. Ciri-ciri skema piramida atau Ponzi. 1. Skema piramida itu nawarin keuntungan yang tinggi tapi resikonya rendah. Kemudian ada biaya duluan yang harus dibayar. Hasilnya selalu konsisten. Strateginya ribet dan rahasia banget. Harus rekrut banyak anggota baru, dan anggota diwajibkan beli banyak barang atau produk. Beberapa poin yang kelihatan menguntungkan itu biasanya cuma janji mereka. Apakah Bitcoin merupakan skema piramida? Jadi begini, Bitcoin itu barang koleksi atau komoditas aja. Waktu Bitcoin pertama kali dibuat sama si Satoshi Nakamoto, dia nggak ada tuh janjiin buat keuntungan investasi yang tinggi. Satoshi Nakamoto lihat Bitcoin itu sebagai barang koleksi atau komoditas yang bisa nyimpen nilai. Bitcoin dijadiin logam digital, sejenis logam mulia lah gitu, tapi dalam bentuk digital. Di salah satu kutipannya, Satoshi bilang gini, Bitcoin lebih mirip logam mulia, cuman bedanya jumlah pasokan Bitcoin nggak bakal berubah demi menjaga nilainya tetap sama. Hal ini sudah ditentuin dari awal, dan nilainya bakal terus berubah karena makin banyak yang pakai Bitcoin. Nilai per koinnya juga bakal naik. Ini bikin potensi umpan balik yang positif. Makin banyak yang pakai, nilainya juga terus naik. Orang-orang pasti bakal ngambil keuntungan lah dari hal tersebut. Jadi kalau dilihat dari sini, Bitcoin terlihat sebagai barang koleksi atau komoditas yang nilainya terus naik dengan bertambahnya jumlah penggunanya. Ini nggak sesuai sama ciri-ciri skema piramida yang nawarin janji keuntungan tinggi dengan resiko rendah. Selain itu, nggak ada biaya di muka yang harus dibayarin oleh pengguna Bitcoin buat bisa akses atau pakai. Jadi, bisa disimpulkan kalau Bitcoin nggak merupakan skema piramida. Tidak ada yang bisa prediksi pergerakan harga Bitcoin. Harga Bitcoin murni dari penawaran dan permintaan pasar. Harga Bitcoin dipengaruhi juga sama berita dan peraturan pemerintah yang terkait sama dia.
Nah, di 2021 harga Bitcoin jadi lebih stabil dari sebelumnya karena kapitalisasi pasar yang naik dan makin banyak yang pakai. Kalau kita flashback ke belakang, kita udah lihat banyak contoh di mana harga Bitcoin anjlok besar-besaran, 30% sampai 80% dalam jangka waktu singkat, namun bisa lanjut naik lagi dengan harga yang lebih kuat. Jadi, nggak ada yang bisa nih prediksi harga Bitcoin secara pasti. Ini menjadi salah satu bukti kalau Bitcoin nggak skema piramida. Tapi jaringan Bitcoin yang nilainya terus berkembang, secara pelan-pelan bisa aja gantiin emas sebagai alat penyimpan nilai. Bitcoin punya kode sumber yang bisa dilihat dan diedit sama siapa aja. Jadi, semua orang bisa tahu gimana program ini bekerja. Nah, jelas beda dengan bisnis piramida. Kalau kamu mau ikutan bisnis piramida, kamu harus nurutin tuh arahan dari orang yang ngajak kamu gabung. Bitcoin disebar secara adil. Satoshi Nakamoto, orang yang bikin Bitcoin, nggak ngambil keuntungan loh lebih dari yang didapetin orang lain. Waktu jaringan Bitcoin pertama kali dimulai, untuk dapetin Bitcoin, itu cuma bisa dilakuin dengan cara mining atau menambang Bitcoin. Satoshi Nakamoto sama sekali nggak punya Bitcoin, dan dia harus ikutan nambang juga tuh Bitcoin pakai aturan yang serupa seperti orang lain. Soalnya kode sumber Bitcoin terbuka, yang pada tahun 2009 siapa aja bisa nambang Bitcoin pakai laptop, karena belum banyak yang ikut-ikutan nambang waktu itu. Jelas beda sama proyek cryptocurrency lain yang sejak awal pengembangnya itu udah nyimpen token banyak-banyak buat mereka sendiri dan dijual pada saat harganya naik. Bitcoin nggak punya pemimpin sama sekali, soalnya ia terdesentralisasi. Konsep desentralisasi itu konsep di mana kekuasaan nggak cuma terpusat di satu orang aja, tapi tersebar ke banyak orang yang saling terhubung. Ini artinya nggak ada satu orang pun yang mengendalikan semuanya, tapi banyak orang secara berkelompok atau sendiri-sendiri yang saling bekerja sama buat mengelola suatu sistem. Sejak awal, Satoshi Nakamoto udah lama nggak ikutan lagi nih ngelola Bitcoin. Sekarang, pengembangan program Bitcoin dilanjutin sama para programmer di seluruh dunia. Sementara jaringan blockchain Bitcoin juga dijaga sama penambang yang tersebar di seluruh dunia. Mereka saling kerjasama tuh demi keuntungan mining Bitcoin. Bisa disimpulkan lagi bahwasanya Bitcoin bukanlah skema piramida. Bitcoin adalah jaringan moneter baru yang aman dan bisa diakses semua orang. Harga Bitcoin udah terus naik selama kurang lebih dari 8 tahun terakhir. Jadi, banyak orang tertarik buat beli dan berinvestasi Bitcoin. Berbeda dengan skema Ponzi, Bitcoin kerja pakai seperangkat protokol yang disebut Proof of Work. Dan kalau jumlah pengguna Bitcoin turun secara signifikan, jaringan Bitcoin masih tetap bisa berjalan dan beroperasi dan disebarluaskan secara adil ke semua orang.